siapa sebenarnya yang disalib? Benarkah Nabi Isa atau bukan? Sebelum membahas tentang sejarah ini, terlebih dahulu kita sebagai orang Muslim harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta memperhatikan kitab-kitab tafsir dan data-data sejarah. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 Allah berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah." Mereka menyebut Isa putra Maryam itu Rasul Allah ialah sebagai ejekan, karena mereka sendiri tidak mempercayai kerasulan Isa itu, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Bagi mereka, mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. Kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran surat An-Nisa ayat 157. Penyaliban Isa Al-Masih tidak ada sandarannya yang bersambung kepada individu-individu yang diriwayatkan dari mereka. Orang-orang yang meriwayatkan cerita itu benar-benar tidak dikenal secara meyakinkan. Sebagaimana diketahui dari ensiklopedia Perancis dan buku-buku lainnya yang dikarang oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa secara bebas. Sebenarnya sesuatu yang dapat diperoleh dari kumpulan riwayat-riwayat tersebut yang terputus sandarannya itu adalah bahwa orang pertama yang membuat kepercayaan akidah salib di kalangan orang-orang Nasrani sekarang ini adalah Paulus yang berdarah Yahudi. Dia adalah orang yang sangat benci dan memusuhi Al-Masih. Bahkan lanjut Rashid Redillah, Paulus sengaja mengakui dirinya sebagai orang Nasrani supaya apa yang disampaikan dapat dipercaya dan diterima oleh orang-orang Nasrani. Ia tak ubahnya sebagai musang berbulu ayam atau munafik. Hal ini mengingatkan kita kepada peran yang dimainkan Ibnu Saba orang Yahudi di zaman Islam yang mencoba untuk merusak akidah orang-orang Islam dengan mengatakan bahwa orang yang berhak sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Banyak berbagai pertanyaan, mengapa Isa itu disembah dan dijadikan Tuhan oleh orang-orang Nasrani? Apakah Isa yang disalib oleh Yahudi? Siapakah yang disalib mengganti Yesus? Apakah benar dia pengkhianat yang menunjukkan Yahudi persembunyian Yesus dan para muridnya? Ada 3 pendapat manusia mengenai orang yang disalib orang Yahudi itu dan berikut statusnya. Pertama, orang yang disalib itu adalah Nabi Isa dan disalib dalam kondisi kafir karena tuduhan menyebarkan kesesatan. Ini merupakan anggapan Yahudi. Kedua, orang yang disalib itu adalah Nabi Isa dan disalib dalam rangka menebus dosa semua manusia. Ini akidahnya Nasrani. Ketiga, orang yang disalib bukanlah Nabi Isa, tapi salah satu muridnya yang diserupakan dengan Isa yang bernama Yudas Iskariot, sementara Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan inilah akidah kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir. Dan siapa orang-orang yang menyalib Yesus? Dia bernama Pontius Pilatus, lekat dengan sejarah dan tradisi kekristenan lantaran peran pentingnya dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Apakah Yesus dan Isa adalah orang yang sama? Yesus juga termasuk pendahulu Nabi Muhammad yang hidup sekitar 6 abad sebelum Nabi Muhammad. Sementara itu, pandangan Kristen sebagaimana dijelaskan Pendeta Esa Soru, Yesus Kristus pada dasarnya sosok yang sama dengan Isa Al-Masih. Kenapa Yesus bisa menjadi Tuhan? Di dalam agama Kristen, Yesus dianggap sebagai Tuhan karena keyakinan bahwa Yesus adalah manifestasi dari Allah yang berinkarnasi sebagai manusia dan memiliki sifat-sifat ilahi yang sama dengan Allah. Apakah Yesus menyuruh menyembah Tuhan? Maka jawab Yesus serta berkata kepadanya adalah tersurat bahwa wajiblah engkau sujud menyembah Allah Tuhanmu dan beribadat hanya kepadanya sahaja. Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja. Untuk akidah Yahudi dan Nasrani, tidak perlu kita hiraukan, karena mereka sendiri tidak yakin dengan akidah ini. Allah berfirman menceritakan akidah mereka. Sebagian Nasrani menyangka bahwa Yudas yang berkhianat memberi Yahudi posisi Isa, dialah yang diserupakan dengan Isa, lalu dia disalib. Dia mengatakan,
Saya bukan orang yang kalian cari, justru saya yang menunjukkan kalian posisi orang yang kalian cari. Tafsir Ibnu Katsir. Meskipun kami ingatkan, sejarah semacam ini tidak mendesak untuk diketahui Muslim, dalam arti iman mereka tetap baik, meskipun mereka tidak mengetahui siapa hakikatnya orang ini. Karena itu, tidak ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai orang ini. Intinya, kita meyakini bahwa yang disalib bukanlah Nabi Isa Al-Masih. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ya, agar teman-teman kita tahu berita yang bermanfaat dari kanal Kabar Semesta.